Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali para umat Buddha dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan video-video yang lalu, yang saat ini sudah sampai pada perenungan dalam minggu ke-7. Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana. Pada pagi harinya, genap 50 hari setelah berpuasa selama kurang lebih 7 minggu, dua saudagar, dua pedagang lewat di dekat tempat Sang Buddha bermeditasi. Dua pedagang atau saudagar itu bernama Tapusa dan Balika, menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dari beras dan madu. Sang Buddha agak tertegun sejenak karena mangkok yang beliau terima dari Sujata telah dihanyutkan di sungai Niranjara, dan sejak zaman dahulu tidak pernah seorang Buddha menerima makanan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba 4 orang dewa dari 4 penjuru alam, yaitu Catu Maharaja, yaitu Datarata dari sebelah timur, Wiru Haka dari selatan, Virupaka dari barat, dan Kuvera dari utara, datang menolong dengan membawa seorang satu mangkok yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menerima 4 mangkok tersebut dan dengan kekuatan gaibnya dijadikan satu. Sang Buddha dengan demikian menerima persembahan dari Tapusa dan Balika, dan selesai makan, kedua pedagang Tapusa dan Balika itu memohon untuk diterima sebagai murid. Dan akhirnya dua pedagang itulah umat yang pertama kali menyatakan berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan memenuhi permintaan dari Tapusa dan Balika untuk ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Kemudian Sang Buddha memberi beberapa lembar rambutnya dan mereka menerimanya dengan gembira dan kemudian membangun sebuah cetia untuk menghormatinya. Inilah Bapak Ibu sekalian, satu catatan yang tertulis di dalam kitab suci yang dapat kita jadikan satu pembelajaran yang bisa kita gali, yang bisa kita maknai, dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran apa yang sekiranya dapat kita terapkan dalam kehidupan kekinian atau saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Sang Buddha menerima persembahan dari Tapusa dan Balika. Namun sebelum menerima persembahan Tapusa dan Balika, ada 4 dewa yang juga mempersembahkan, yaitu sarana untuk menerima dana makanan, yaitu mangkok. Sangat beruntung sekali Tapusa dan Balika dengan munculnya seorang Buddha, bahwa berkah yang luar biasa bagi dunia ini. Dengan kemunculan seorang Buddha, bahwa kita menerima ajaran Sang Buddha yang akan menuntun pada pembebasan. Berkaitan dengan dana yang dipersembahkan Tapusa dan Balika,
Ini adalah satu momen yang sangat tepat sekali. Di saat berdana, di saat momen yang sangat penting, yaitu Sang Buddha selesai berpuasa selama kurang lebih 7 minggu berturut-turut. Karena karma baik, timbunan kebajikan yang dimiliki oleh Tapusa dan Balika inilah, Tapusa dan Balika mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu berdana di saat yang tepat, di saat Sang Buddha selesai berpuasa. Berdana memberi kepada seseorang yang tercerahkan nilai kebajikannya sangat besar sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan dana di kalangan umat Buddha, kita juga sering melakukan dana paramita di wihara-wihara di saat kita berpuja bakti. Dan untuk memotivasi, untuk menggerakkan agar hati para umat berpartisipasi dalam berdana, maka diiringi dengan lagu dana paramita. Namun sebetulnya Bapak Ibu sekalian, berdana kepada wihara, berdana kepada siapapun adalah langkah awal bagi umat Buddha untuk praktek di dalam Dharma. Di dalam teori-teori Buddhis kita bisa mengetahui berdana adalah faktor yang pertama yang harus dilatih oleh umat Buddha. Di dalam Sat Paramita, di dalam Dasa Paramita, dana adalah urutan yang pertama. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya seorang aktivis Buddhis, praktisi Buddhis untuk melakukan dana. Namun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdana atau memberi kepada siapapun adalah satu kebajikan yang wajib dilatih oleh segenap umat Buddha. Namun jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita fokus di luar atau di tempat-tempat yang jauh, di rumah kita sendiri. Kadang-kadang kita sering abe untuk memberi perhatian, memberi minum, memberi makanan, memberikan sarana-sarana yang diperlukan oleh kedua orang tua kita. Berdanalah dari yang terdekat Bapak Ibu. Kita sebelum bekerja, sebelum keluar rumah, hendaknya memperhatikan kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itulah yang membesarkan kita. Sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Jika kita abe di dalam memperhatikan orang tua, tentunya kita menjadi anak yang kurang layak, kurang pantas, karena tidak bisa menunjukkan rasa bakti dan rasa hormat kepada orang tua kita. Kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kita ada batasnya. Kesempatan untuk bertemu kepada orang tua kita, tentunya ini harus benar-benar kita pergunakan dengan baik-baik dan kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu memperhatikan kebutuhan, keperluan dari orang tua kita. Jika kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai anak kepada orang tua dengan memberikan perhatian, pasti akan membawa kepuasan bagi kita dan kelegaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan riwayat kehidupan Sang Buddha, yaitu tentang Tapusa dan Balika memberi dana kepada Sang Buddha. Akhirnya Tapusa dan Balika pun bukan saja memberi dana, makanan berupa beras dan madu, namun juga menyatakan perlindungan, mengambil perlindungan kepada Buddha dan kepada Dharma. Dengan pergi berlindung, dengan menyatakan pelindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha,
dalam kehidupannya akan mengakhiri duka dan derita. Dan juga setelah menyatakan berlindung menjadi umat Buddha yang pertama, Tapusa dan Balika ini memohon kepada Sang Buddha untuk diberi sesuatu yang sekiranya bisa mengikat secara emosional, yaitu beberapa helai rambut yang dijadikan objek penghormatan kepada orang yang disusuti, yaitu kepada Buddha, kepada Dharma. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ini pelajaran bagi para umat Buddha yang sudah menjadi umat Buddha secara sah, menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Layaklah di rumah masing-masing ada objek penghormatan untuk selalu mengingat Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan dengan adanya objek penghormatan, baik itu berupa gambar, baik itu berupa altar yang berisi rupang Buddha, atau gambar-gambar para suci, kita akan selalu diingatkan untuk selalu berada di jalan Dharma. Dengan mempunyai rumah yang kondusif, membawa berkah bagi kita akan selalu diingatkan bahwa kehidupan ini benar-benar berharga. Maka satu kesempatan bagi kita untuk selalu memupuk kebajikan, salah satunya adalah memberikan penghormatan kepada objek-objek yang layak dihormati. Dengan penghormatan yang telah diberikan kepada objek-objek yang layak dihormati, kita akan dilatih untuk selalu rendah hati. Kita akan selalu terinspirasi hidup kita untuk meneladani para suci. Dengan bermacam-macam sarana-sarana yang kita miliki ini benar-benar akan membantu, akan mendekatkan kita pada pencerahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, hikmah-hikmah dari kita belajar kitab suci sangat banyak. Marilah kita di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, kita tetap meluangkan waktu untuk membuka YouTube, untuk membuka buku-buku Dhamma yang tentunya akan membuat hidup kita bermakna karena telah diisi dengan hal-hal rohani yang akan membawa kemajuan batin bagi kita. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.